Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang sampai ke masyarakat oleh kegiatan pemerintah ini sebaiknya memang dilakukan secara simetris dan terencana. Agenda setting yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan media cetak maupun media yang lainnya, ini memang membawa dampak yang besar kalau digunakan dan dibahasakan dengan positif. Tapi ada juga dampak media sosial yang dipergunakan oleh masyarakat karena keluhan-keluhan itu disampaikan tanpa bukti yang akurat. Nah, mungkin dengan momen ini kami mengharap para narasumber juga para peserta dapatnya membantu bagaimana pelaksanaan penyiaran kegiatan pembangunan itu sehingga masyarakat ini dibawa ke satu titik yang positif. Karena informasi-informasi yang bias, yang memberikan konotasi berbeda, tentu saja Bapak pandai sekali ini akan membawa dampak yang kurang positif kepada pembangunan. Baik Bapak Ibu, kedepannya kami berharap rekan-rekan ini dapat menjadi jejaring media yang bagus, tidak hanya di Bakorwil Bojonegoro Pak Edi, tapi juga Jawa Timur, sehingga akan membantu pemerintah mendesiminasikan informasi kepada masyarakat. Tentu saja ini akan berpeluang besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat serta memberikan informasi yang positif di khalayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Meirinda Tobing kembali menjumpai Anda dalam program iBreak. Kali ini berbeda suasananya karena saya berada di Bakorwil Bojonegoro Jawa Timur bersama dengan 4 narasumber yang luar biasa, sekaligus juga ditemani oleh rekan-rekan dari pegiat media sosial, kelompok informasi masyarakat atau KIM, dan juga radio komunitas dari wilayah Bojonegoro Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, yaitu tentang pemberdayaan komunitas media berbasis masyarakat untuk memperkuat strategi komunikasi publik pemerintah. Di mana kita tahu hampir setiap hari kita selalu mendapatkan banyak informasi, kita mencari informasi dari berbagai media, dari berbagai sumber, yang mana sebagai seorang masyarakat penerima informasi kita harus bisa lebih kritis dan juga bisa menjadi pengkonsumsi media atau informasi dengan baik dan benar. Maka dari itu hari ini merupakan kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama dengan KPID Provinsi Jawa Timur. Kita akan menggandeng sekaligus memberdayakan media komunitas berbasis masyarakat yang ada di wilayah Bojonegoro untuk bersama-sama menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Untuk membahasnya, hari ini sudah hadir 4 narasumber di samping saya. Kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Yang pertama di samping kiri saya ini adalah Bapak Gani Kartiwa Adiwisastra. Beliau adalah konsultan komunikasi publik sekaligus CEO dari Icon Nusantara. Pak Gani, apa kabar hari ini? Boleh dipakai mikrofonnya, Pak? Oh ya, alhamdulillah baik. Kabarnya baik ya, luar biasa. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini pemirsa, yang perlu Anda tahu, kita semua di sini bersama dengan audiens tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hari ini sehat Pak? Insya Allah. Dari Tangerang jauh-jauh ke Bojonegoro untuk memberikan informasi kepada semua yang ada di Bojonegoro. Terima kasih atas kehadirannya. Di samping Pak Gani, kita akan menyapa ada Ibu Amalia Rosyadi, SIKOMI, MMedcom. Beliau adalah koordinator bidang pengawasan siaran KPID Jawa Timur. Apa kabar Bu Amel? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, luar biasa juga. Hari ini sehat juga? Alhamdulillah. Dengan imunitas tubuh yang baik ya. Baik, di samping kiri lagi, beliau adalah Ibu Elis Yusniawati, Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur. Bu Elis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik juga ya, silahkan. Baik, luar biasa. Di samping ujung paling kiri begitu, kita akan menyapa ada Bapak Zahidin. Beliau adalah Direktur Radar Bojonegoro. Apa kabar Pak Direktur baik. hari ini? Sehat Selalu juga? Sehat.
Istimewa. Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini saya tidak sendiri, selain bersama dengan empat narasumber, saya juga bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, audiens dari pegiat media sosial di Bojonegoro, kemudian juga radio komunitas dan kelompok informasi masyarakat. Nanti kita akan berdiskusi banyak seputar tema yang akan kita bahas hari ini. Baik, Bapak Ibu narasumber, hari ini kita akan membagi begitu ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk 5 menit pertama Bapak bisa menyampaikan informasinya, kemudian di menit berikutnya kita akan lebih banyak untuk berbincang. Untuk itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah, di iBreak hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi publik dan manajemen isu pemerintah. Seharusnya strategi komunikasi yang seperti apa sih? Silakan Pak Gade untuk menyampaikan informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada 41 juta penduduk kurang lebih. Dari 41 itu, 40 jutaan ya, dari 40 juta itu 31 juta dewasa. Nah, dalam hitung-hitungan bagaimana kita mengelola media, andai kata 100% dewasa itu harus terinformasi dengan baik, dengan informasi yang dibangun sesuai dengan agenda setting di Pemprov Jatim, berarti ada 31 juta yang harus kita jangkau. Kalau viral efeknya itu 4, dan 2 kali dalam seminggu, berarti setiap hari semua masyarakat Jawa Timur harus ada 2,5 juta masyarakat Jawa Timur setiap hari harus terinformasi dengan berita-berita berinformasi dari Pemprov. Pertanyaannya caranya gimana? Kalau menggunakan media massa sekarang bisa kejangkau nggak? Nggak akan bisa. Karena generasi-generasi baru orang sudah jarang melihat di media massa, kebanyakan di media sosial. Terus lanjut, sebenarnya kalau lihat media sekarang, media menurut pengalaman saya, jadi media itu tidak hanya media massa sama media sosial, tapi biasanya kami menggunakan 6 media yang ada di dunia atau di Indonesia ini. Yang pertama media massa, di sana ada TV, radio, surat kabar, online, saya masukin media massa. Yang kedua media sosial, ada Facebook, Instagram, YouTube, termasuk WA saya masukin ke sana, Messenger saya masukin ke sana. Yang ketiga itu adalah event. Yang keempat adalah cetak kayak flyer, majalah dan lain-lain. Terus yang kelima adalah media luar ruang. Dan yang paling dahsyat yang terakhir adalah yang sering kali dilupakan adalah jaringan. Di dalam jaringan itu salah satunya adalah radio komunitas atau RAPI semua. Ada yang KIM, ada yang penggiat sosmed dan lain-lain dan lain-lain. Ada di situ yang sering kali dilupakan. Oke, nih. Lanjut. Nah, yang satu media massa. Media massa di Indonesia itu kalau di online itu katanya terdaftar 47.000. Walaupun yang terdaftar di asosiasi baru 2.700. Di Jawa Timur sendiri yang online itu baru 37 yang terdaftar dari sekian banyak. Terus TV ada sekian, terus ada koran ada 100 sekian banyak. Itu yang bisa digunakan bagaimana kita bisa mempopulerkan atau menyampaikan informasi yang terkait Pemprov buat masyarakat. Terus yang kedua di media sosial. Ini adalah potensi media sosial. Lanjut. Pengguna media sosial, Facebook sama Instagram di Jawa Timur itu sekitar 20 juta. Di Indonesia ada sekitar 50 juta. Ini adalah di setiap wilayah-wilayah. Ada banyak bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Andai kata media sosial ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang dari Pemprov tadi, untuk mengejar 2,5 juta itu nggak susah. Jadi tadi ada media sosial, ada media massa, terus satu lagi adalah media komunitas atau jaringan. Itu nggak terlalu susah bagaimana untuk menjangkau 2,5 juta masyarakat untuk mengetahui tentang informasi yang dibuat di Pemprov tentang Pemprov. Nah, terus selanjutnya seperti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, sebagaimana judul saya, yuk kita mulai membangun persepsi yang baik tentang Jawa Timur dan Indonesia. Mulai dari kita dan orang-orang terdekat dengan kita. Terus caranya gimana? Itu seperti di bawah. Oke, naik. Nah, salah satu caranya adalah tolong follow ini. Kita di Jawa Timur, di Pemprov Jawa Timur, kita punya sub account yang namanya Jatim Boys, Jatim Binar, Jatim Kita sama komunika.co. Ini semua informasi terkait dengan Hovifah, Ibu Hovifah terkait dengan Pemprov Jatim ada di sini. Setiap hari ada dibuat di sini. Saya persilahkan untuk Ibu Amalia Rosadi atau Bu Amel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, acara ini memang kita gagas ya, KPID Provinsi Jawa Timur bersama teman-teman di Dinas Komunikasi dan Informatika, Mas Eko, Pak Edi, yang memang semua ini panik, Mbak. Ya, karena COVID ini kita tidak tahu gitu ya, kapan akan berakhir. Betul, Nah, makanya tugas KPID di sini juga semakin berat karena kenapa Mbak? Kebetulan saya ini adalah bertugas di bidang pengawasan isi siaran atau konten yang disiarkan oleh teman-teman lembaga penyiaran. Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana peran radio komunitas, terlebih dahulu saya mungkin bisa share informasi bahwasanya kewenangan dari KPID Jawa Timur itu berdasarkan amanah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32, bahwasanya kita hanya mengawasi konten dan isi siaran untuk radio dan televisi. Jadi ranah kami itu belum sampai ke media online. Nah, oleh sebab itu teman-teman, data di Jawa Timur ada kurang lebih 398 radio dan televisi itu yang sudah berizin. Karena yang menjadi objek dari pantauan tim monitoring yang ada di KPID itu adalah teman-teman lembaga penyiaran yang sudah legal. Nah, di Bojonegoro sendiri nampaknya saya tidak melihat ada beberapa teman-teman radio komunitas ini ya, karena sebenarnya teman-teman lembaga penyiaran, karena memang belum ada satupun Rakom yang berizin di Bojonegoro. Oh, belum legal ya, gitu. Betul. Okay. Ada 9 LPS, Mbak, yang sudah berizin. Salah satunya ada Radio Krishna, kemudian Istana FM dan Angling Darmo, banyak ya, ada 9 data radio swasta. Karena lembaga penyiaran itu ada beberapa jenis, jadi ada lembaga penyiaran swasta yang saya sebutkan tadi Mbak ya, dan ada lembaga penyiaran komunitas, itu adalah radio komunitas, kemudian lembaga penyiaran publik lokal ya, LPPL-nya saya nampaknya juga tidak melihat ini hadir. Tapi radio komunitas yang ada di wilayah juga menjadi ranah yang akan diawasi kontennya atau tidak oleh KPID? Iya Mbak, iya. Tetap juga? Iya, karena kita ada di 38 kabupaten kota. Nah, makanya event semacam ini kita gagas, kenapa? Karena dulu kita ada tim yang berada di beberapa titik wilayah Mbak, tidak hanya di Surabaya saja, tapi karena memang keterbatasan sarana prasarana sehingga kita hanya di Surabaya. Saya lanjutkan dulu Mbak ya, bahwasanya ranah dari pengawasan KPID yang saya sebutkan tadi adalah yang legal. Nah, di Bojonegoro sendiri itu ada 9 lembaga penyiaran swasta. Radio itu ada yang swasta, ada yang komunitas. Ada yang, kalau swasta kan pasti teman-teman tahu ya, kita laba ya, money oriented, kemudian yang komunitas ya komunitas tertentu. Yang saya beberapa waktu yang lalu, nanti saya akan cerita banyak Mbak, karena saya sendiri yang memang melakukan pembinaan, kemudian lembaga radio komunitas ini bisa mendapatkan anugerah penyiaran sebagai radio komunitas terbaik di nasional, di anugerah KPI. Nah, saya tambahkan lagi Mbak, bagaimana peran radio komunitas ya. Radio Mitra Tani FM Trenggalek, saya sendiri bersama 3 komisioner lain di bidang pengawasan isi siaran, kebetulan ada saya, Pak Yuswa dan Pak Malik Setiawan, dan beberapa tim monitoring kami, kita langsung dengan perjalanan yang sangat luar biasa Mbak. Mungkin saya ceritakan, saya harus naik ke desa, salah satu desa Jombok di Kabupaten Trenggalek. Saya harus melewati yang terjal, berbukit, dan itu hanya setapak. Bahkan saya harus diojek ketika saya menuju ke radio komunitas Mitra Tani tersebut, harus menggunakan sepeda motor. Perjuangan saya dengan Pak Slamet ketika radio komunitas Mitra Tani FM Trenggalek masuk dalam 5 besar radio terbaik komunitas secara nasional di anugerah KPI 2018. Nah, itu berjalan biasa. Bagaimana ketika disanyakan sinyal susah Mbak, ketika bagaimana program pemerintah itu bisa untuk tersampaikan, program-program dari pemerintah setempat, kabupaten setempat bisa tersampaikan. Ini kebetulan Pak Slamet Mbak, itu adalah ketua Rakom Mitra Taninya ini sebagai sekretaris desa.
Jadi kita bingung saya ini Bu, bagaimana program-program ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Akhirnya kita buat radio tersebut ini untuk sharing informasi, sharing, dan bahkan anggaran desanya pun itu dialokasikan ke radio tersebut. Itu bagus sekali Mbak. Kita akan lanjutkan bersama dengan narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Elis Yusniawati. Beliau adalah Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, akan membahas seperti apa sih keterbukaan informasi publik bagi jurnalis warga dan media komunitas, karena memang keterbukaan informasi ini sangat kita butuhkan, bukan hanya yang hadir hari ini tapi juga pemirsa di rumah yang menyaksikan. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kebetulan saya mewakili Komisi Informasi Jawa Timur. Kami adalah lembaga pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kami tidak sepopuler Bu Amel ya, KIP. Nah, sering-sering bingung antara KPI dan KIP. Nah, itu kami tidak sepopuler Bu Amel yang memang concern menangani tentang penyiaran. Next. Di sini kita akan bicara tentang implementasi keterbukaan informasi publik bagi warga, jurnalis, dan media komunitas. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sepakati dulu bahwa hal yang penting saat kita ngomong keterbukaan informasi itu menurut saya ada 3 poin. Ada informasi itu sendiri, jurnalis, dan medianya. Nah, informasi seperti apa yang dikemas sehingga jurnalis itu bisa merekam, sehingga media yang menaungi seorang jurnalis itu bisa mempublikasikan. Baik, next. Ya. Nah, karena kami dari Komisi Informasi, keterbukaan informasi publik yang dimaksud adalah berkaitan dengan badan publik. Kami pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu kita menghimbau pada badan publik. Nah, urusannya kita kalau mungkin Bu Amel ini sama teman-teman komunitas, sama teman-teman media terutama radio dan televisi, tapi kalau kami itu dengan badan-badan publik. Nah, di masa kita lagi punya hajatan besar ya, Indonesia lagi punya hajatan besar, kita punya tamu yang nggak pulang-pulang, entah sudah berapa bulan nggak pulang-pulang. Di masa pandemi ini banyak sekali informasi-informasi yang dibutuhkan, tidak hanya secara perorangan, lembaga, bahkan media sendiri seolah-olah merasa, saya sedikit dengar selentingan bahwa aduh kok pemerintah menutupi ini dan itu dan ini dan itu. Ya benar, Nah, kita banyak mendengarkan itu yang perlu kita luruskan Bu Elisa. Merasanya seperti itu. Tapi coba bayangkan begini, teman-teman media, saya tidak berpihak karena dalam hal ini kami tidak pernah berpihak bahwa keterbukaan itu, informasi yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat adalah informasi yang dibutuhkan, informasi yang tidak menyesatkan, informasi yang tidak membuat panik. Pak Zahidin, beliau adalah Direktur Radar Bojonegoro yang lebih paham, lebih detail tentang isu lokal yang ada di Bojonegoro. Kami persilakan untuk membahas tentang isu publik dalam perspektif media lokal. Silakan Pak Zahidin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu teman-teman sekalian, jarang-jarang bisa ketemu seperti ini. Nah, soal pemberdayaan isu publik, sebenarnya ada beberapa hal. Satu, buatlah berita yang punya kredibilitas yang tinggi. Kami pahami, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, yang punya hak membuat berita itu biasanya media massa. Tapi dengan perkembangan platform sekarang yang luar biasa, semua orang sudah bisa membuat berita. Nah, sayangnya seperti yang disinggung Pak Gani tadi, media terpercaya seperti kami, itu kadang-kadang memang penyebarannya tidak sesemarak media sosial. Nah, media kita selalu berusaha menjaga ada namanya kredibilitas. Nah, ironisnya di media sosial yang semua orang bisa membuat berita, itu tingkat kredibilitasnya tidak terlalu tinggi. Seperti yang disinggung Pak Gani tadi, orang lebih percaya berita hoax di medsos daripada berita benar di media massa. Ini ironi. Masyarakat transparansi Indonesia sendiri sudah mendeklar bahwa tingkat akurasi di medsos itu sangat rendah. 60-70% itu beritanya tidak akuntabel, tidak kredibel. Artinya apa? Banyak hoaxnya. Masih ada ruang yang 30
40 ini. Nah, kami mengajak teman-teman sekalian dalam rangka kalau benar-benar Anda ini nanti akan menjadi garda terdepan juga penyampai informasi seperti kami, maka rumus yang pertama itu adalah mari kita membuat berita yang kredibel. Ya. Karena ini taruhan, begitu media kita tidak kredibel, tidak dipercaya lagi, lama-lama tidak ditinggalkan. Sebagus apapun kemasan Anda di dalam menyampaikan informasi, lewat platform apapun, lewat model media apapun, sekali lagi tidak kredibel akan ditinggalkan audiens. Oleh karena itu rumus kedua, keep the audience, ya, jaga itu audien, karena itu modal Anda. Saya kemudian keep audien ini Pak Gani menguntungkan kita Pak. Jadi 2-3 tahun lalu, ketika banyak platform media menyebar, itu memang terjadi penurunan apa yang terjadi di media massa. Tapi hikmahnya, karena media non media massa itu, yang platformnya tadi di media sosial, tingkat akurasi kredibilitasnya itu turun, itu orang-orang kembali ke kita lagi Pak. Jadi iklan kita ini di saat pandemi ini tidak berkurang ternyata. Itu yang jadi, karena kita terbantu dengan Anda atau siapapun yang bergerak di media sosial yang tidak kredibel itu, sehingga apa, pembaca kembali ke kita. Yang kedua, audien. Kita sebagai media lokal, katakanlah koran, pasarnya jelas, pembacanya siapa, di mana penyebarannya, usianya berapa, tingkat ekonomi juga. Itu jelas. Sehingga apa? Para sponsor, para pengiklan misalnya, ketika ingin panitri pasar di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, Serambloro, luar wilayah, itu mempercayakan ke kita. Loh kenapa? Ya karena panjenengan punya audien yang jelas. Mohon maaf, ya, saya pernah berdiskusi dengan pelaku radio, tapi bukan di Bojonegoro. Beliau ini selalu membanggakan daya jangkau frekuensi. Sekian kilo, sekian gitu. Tapi ketika saya tanya, siapa audiennya Anda? Nggak bisa menjawab. Karena yang dibanggakan itu adalah daya jangkau. Tapi ketika audiennya tidak jelas, loh gimana Anda akan men-set up sebuah informasi kalau Anda sendiri tidak tahu audien Anda? Oleh karena itu, Anda di pegiat sosial, di radio komunitas, harus memahami audien itu. Pembaca, pendengar, ya toh? Untuk apa? Supaya rumusan informasi yang ingin Anda sampaikan, apalagi misalnya informasi dari pemerintahan, itu akan efektif. Kita masih dalam program iBreak, begitu, bersama dengan rekan-rekan dari media komunitas berbasis masyarakat di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Tentu dari yang sudah kita dengarkan dari keempat narasumber ini luar biasa. Ternyata kalau kita lihat trafiknya sekarang sudah banyak orang yang lebih suka melihat media sosial. Tapi banyak juga masyarakat kita yang justru tergiring informasi yang sebenarnya bukan informasi yang benar begitu ya, lebih mempercaya media yang bisa dikatakan belum legal atau belum ada kebenaran dari informasi itu. Nah, yang menjadi PR kita bersama adalah yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Gani, bahwa sebenarnya pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempunyai banyak kebijakan. Tapi kenapa sampai saat ini itu masih belum sampai ke masyarakat? Padahal sebenarnya kita punya dengan adanya acara hari ini di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah menggandeng seluruh media komunitas berbasis masyarakat yang ada di Bojonegoro untuk bisa menjadi perpanjangan tangan nih Pak Gani dari kebijakan pemerintah yang ada di Jawa Timur supaya bisa diketahui oleh masyarakat. Apakah ada strategi yang harus diubah atau harus ada inovasi yang seperti apa ini Pak? Jadi strategi komunikasi kini dan ke depan itu pasti basisnya komunitas. Komunitas itu akan menjadi panglima. Kalau perkiraan saya itu akan jadi lokomotif untuk jadi saluran komunikasi apapun, media, pemerintah maupun lain-lain. Nah,
Kalau di istilah di marketing itu ada micro targeting, istilahnya itu kan. Jadi semua akan komunitas sekarang. Sekarang kayak di sosial media itu sebenarnya komunitas. Nanti cetak itu yang hidup adalah media komunitas kan, yang punya target kecil tetapi target audiensnya jelas dan dia iklannya jelas. Dan tepat sasarannya. Dan tepat sasarannya. Tepat sasarannya. Kalau misalkan di daerah-daerah, kalau kayak di Tangerang itu ada Warta Serpong, ada Warta, itu yang hidup justru. Itu yang hidup, cetak. Yang makanya tadi saya bilang ada printed media itu seperti itu. Nah, terus strategi pemerintah seperti apa? Berarti yang kelemahan sekarang adalah si pembuat berita itu tidak pernah, bukan tidak pernah lah, sangat jarang melihat dari sisi pembacanya. Jadi kebanyakan pembuat berita melihat dari sisi dirinya sendiri. Padahal yang mau hidup adalah kita harus bermanfaat buat orang lain. Nah, di sisi manfaat itulah yang harus diberesin. Oke, jadi kita ubah insight-nya begitu. Yes, jadi di dalam diri pemerintah atau pembuat berita, baik pelaku media dan lain-lain, buatlah berita dikemas dalam bentuk produk tertentu yang disukai oleh si audiensnya. Yang kedua, gunakanlah jaringan yang tadi, jaringan komunitas sebanyak-banyaknya. Kenapa hari ini sangat strategis bagi Pemprov? Karena ini adalah komunitas-komunitas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya adalah garda terdepan untuk menyampaikan ke masyarakat di Jawa Timur. Punya peran yang sangat besar ya sebenarnya ya. Hari ini dan ke depan, kecuali ada teknologi baru nanti ya. Sementara teknologi sekarang itu yang paling betul. Jadi artinya seperti yang Pak Gani sampaikan kepada kita semua pemirsa di rumah dan juga seluruh audiens di sini, memang kita harus ubah insight-nya. Yes. Kita letakkan informasi ini, kita ambil dari pandangan masyarakat begitu ya, tidak dari sisi si pembuat berita sendiri. Artinya kalau kita berbicara wilayah Bojonegoro, yang paling paham adalah Pak Zahidin. Kira-kira Pak, seharusnya kita mengolah informasinya harus seperti apa ketika ada kebijakan Pemprov Jawa Timur katakanlah begitu ya, yang harus diketahui masyarakat sampai titik yang paling bawah dari masyarakat begitu. Bagaimana cara yang paling tepat ketika Bapak sudah mengetahui seperti apa sih psikologi seorang Bojonegoro dan lain sebagainya? Ya, Pemprov memang mau tidak mau harus menggunakan semua media multiplatform. Semua media ya Pak ya, harus disasar. Hanya saja, itu catatan seperti yang saya sampaikan di awal, harus media itu, media yang mau digandeng, harus bisa menunjukkan siapa audiennya. Karena kalau ngomong jangkauan, ya kita paham misalnya, mohon maaf ya, IG, Facebook, itu tidak terbatas. Tapi pernah nggak kita mengukur siapa yang membaca postingan kita? Jangan-jangan bukan orang Bojonegoro, mungkin orang Bojonegoro tapi tinggalnya di Malaysia karena dia kangen pengen dapat berita Bojonegoro, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu ya multiplatform yang harus dilakukan oleh Pemprov, semuanya harus, tetapi dengan kesadaran bahwa platform-platform yang mau dipakai, apakah itu media koran seperti kami, radio komunitas, televisi lokal, itu harus bisa diukur jangkauannya sampai kemana. Karena nanti kalau kita nggak ngerti jangkauannya, ya sia-sia. Kita ini ya juga di sini ya bisa mendengar radio dari Jombang, dari Pasuruan bahkan itu bisa kita. Tapi Pak, apakah orang Bojonegoro ini marketnya orang Pasuruan? Enggak. Artinya kalau kita melihat semua media komunitas yang berbasis masyarakat yang ada di Bojonegoro ini, sudahkah untuk berinovasi dengan berbagai platform begitu, ataukah ketika ini radio komunitas hanya radio saja atau sudah streaming juga, atau seperti apa sih Pak kalau di Bojonegoro? Beberapanya sudah ada yang streaming ya. Ya, tapi sekali lagi streaming itu tadi kick enggak terhadap audiens. Jangan-jangan streaming itu dilakukan hanya karena ingin supaya tidak ketinggalan teknologi. Ya, ini penting loh. Media itu harus memahami betul the audience. Ya, dari rapi, dari orari, paham betul. Kita memang bisa ngomong tentang jangkauan frekuensi, tapi sejauh mana yang mau ingin kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu nyampe enggak ke audiens kita. Seperti yang disinggung Pak Gani tadi, kalau kita tidak sadar terhadap audiens, itu akan menjadi diari saja bagi diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita ketika mengolah informasi, mengolah sebuah pesan, sasarannya untuk audiens. Untuk pembaca, pendengar, ya penonton, itu kalau televisi misalnya atau di YouTube ya, ini harus paham. Supaya apa? Sama seperti yang disinggung secara nasional. Kenapa Bu Khofifah ini? Ya karena kacamata medianya masih nasional, Pak. Tapi kalau di Jawa Timur kita ngomong tentang expose tentang Bu Khofifah ya nomor 1, ya Kalau kita memang kita bandingkan sejawa
Dan kiblatnya tetap mesti Jakarta, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Orang semakin ke timur nggak kedengar. Itu contoh ya. Tapi kalau kita ngomong media lokal misalnya, Bung Hovifah nomor 1 di sini, nggak ada yang lain. Seperti ini contoh. Nah, saya mengajak ke teman-teman, satu tadi, kredibilitaslah menyampaikan informasi, sadar terhadap audiens, dan ini yang tidak boleh kalah, proximity. Tadi disinggung oleh Pak Gani juga. Kedekatan kita bahwa pengemasan informasi itu harus localized. Karena apa? Kita tinggal di lokal tertentu, di komunitas tertentu, dan tujuannya untuk kelompok itu tertentu. Kalau kita mengekspos sebuah berita, bolehlah sekali-kali nasional mungkin, regional. Tapi ingat, komunitas ini yang harus terus dijaga anunya supaya hidup. Orang sekarang ini terus terang bisa mengakses informasi dari manapun, kapanpun, dari siapapun, tetapi jarang sekali orang itu yang kemudian sadar bahwa sebenarnya lingkungan kita ini butuh informasi di sekitar kita sendiri. Paling membutuhkan yang paling dekat begitu ya Pak? Betul, ya? betul. Akan lebih terpercaya, lebih trust lagi begitu betul. ya? Nah, di komunikasi itu ketika kita ngomong tentang lokal, asyik. Karena apa? Semua orang bisa saling balas, melengkapi, berdiskusi. Karena apa? Merasa ini our problem, our information. Ini ada ya. Tapi suruh diskusi tentang misalnya mau salah haji misalnya, ya males gitu. Apalagi di masa pandemi. Tapi begitu misalnya di sini ada kemarin orang meninggal berdiri di dalam sumur karena tertimpa oleh apa? Oleh longsoran, itu akan menjadi informasi yang asyik sehingga orang-orang akan ingin membantu, ingin apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Atau ketika ada anak balita ditabrak lari misalnya, itu akan menjadi perbincangan di tempat kita. Betul, karena memang isu lokal yang sedang hangat diperbincangkan begitu ya Pak ya. Makanya kenapa yang saya katakan dari tadi sekaligus juga narasumber tadi sempat menyinggung berkali-kali bahwa memang kehadiran Bapak Ibu inilah sebagai media, pegiat media sosial, kemudian radio komunitas dan juga kelompok informasi masyarakat ini mempunyai kedekatan yang amat luar biasa dengan masyarakat yang khususnya ada di wilayah Bojonegoro. Tentunya kalau kita melihat sebuah informasi seperti yang Pak Zaidin sampaikan bahwa harus ada yang namanya kredibilitas, begitu ya. Selama ini saya mau bergeser ke Bu Amel, Ya, Mbak. sebagai lembaga yang juga mengawasi informasi, begitu ya. Pernahkah ada pelanggaran yang dilakukan oleh media yang berbasis komunitas masyarakat begitu? Ada nggak pelanggaran-pelanggaran? Ketika ada, apakah ada tindak lanjut atau seperti apa menanganinya? Baik, Mbak, tadi saya lupa ya untuk menyampaikan seperti yang Pak Gani sampaikan. Saya tadi sebenarnya belum begitu sepakat Pak Gani ya, karena kalau di daerah ketika apalagi di musim pandemi ini Pak, ternyata untuk minat mendengar dan menonton televisi itu naik Mbak. Naik, karena Iya, banyak memang orang yang kan di rumah. banyak di rumah. gitu ya. Nah, terus saya juga sepakat kepada Pak Direktur bahwasanya ketika masyarakat yang menjangkau, ketika masyarakat kita mulai bergeser ke media online tidak, karena radio tetap belum ditinggalkan, Mbak. Ya, karena kenapa? Saya sendiri ketika saya harus perjalanan dari saya Kediri ya menuju ke Surabaya itu karena radio itu tetap teman terbaik, Mbak. Karena di Jawa Timur ada beberapa radio. Bukan karena saya mendengar radio, karena saya mantan penyiar radio yang cukup lama, ataupun juga seperti Mbak juga, saya juga seorang mantan presenter di TV lokal. Jadi itu menjadi apa namanya, radio itu bukan hanya sekedar kebutuhan informasi, tapi sudah seperti habit, apa namanya? Iya, sudah seperti kebutuhan saya, Mbak. Ketika saya harus melewati Kediri Surabaya, ketika saya harus mendengarkan radio itu sebagai kebutuhan. Nah, itu Jadi memang tergantung kebutuhan masing-masing. Iya, dan begini Mbak, radio juga bukan hanya yang mendengarkan paling orang desa yang mungkin di warung diputar begitu ya. Jadi mereka yang tidak punya Pak Gani, yang tidak memiliki kemampuan gadget menggunakan, itu tetap Mbak, kita masih ternyata survei yang kita lakukan itu masih banyak pendengar radio yang saat ini apalagi musim pandemi seperti ini itu masih cukup banyak sekali. Nah, kembali ke pertanyaan dari Mbak, bahwasanya ketika apakah ada radio komunitas begitu yang melanggar, nah kita di KPD Jawa Timur seperti saya sampaikan yang menjadi ranah kewenangan kami untuk diawasi itu adalah radio komunitas,
kemudian radio swasta, TV komunitas, kemudian TV lokal juga, LPPL, dan juga TV kabel yang sudah legal. Nah, untuk selama ini Mbak, tindak lanjut yang tentunya kita lakukan, kita berdasarkan apa ya yang menjadi rujukan kami untuk bisa bahwa konten siaran radio A ini salah, itu adalah P3SPS Mbak. Jadi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siar. Kebanyakan pelanggaran dilakukan apa? Selain isi konten, ataukah ada lagi? Nah, karena di P3SPS saya sampaikan dulu Mbak, bahwasanya P3SPS itu adalah sebuah ada aturan juga dan kewajiban lembaga penyiaran. Contohnya, ketika lembaga penyiaran ini baik radio atau televisi siaran 24 jam itu harus memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya di jam 6 pagi. Nah, ketika apalagi ini Mbak, kita fokuskan di tim monitoring ini untuk semangat 45, kita akan fokus pada kewajiban lembaga penyiaran, apakah di jam 6 itu mereka sesuai dengan P3SPS Mbak, sudah melaksanakan. Ternyata dari beberapa hari dilakukan, tidak semua, bahkan itu lembaga penyiaran yang cukup cukup punya nama bagus, gitu, cukup ya, populer, seperti ya? itu. Nanti dan tidak hanya melulu kalau di P3SPS, mungkin saya biasanya workshop itu bersama teman-teman lembaga penyiaran Mbak, kita akan bergilir, misalkan di wilayah Kediri, Nganjuk, Bojonegoro di mana, itu bisa 2 hari nih Mbak, gak bisa selesai kalau bicara P3SPS di situ ya. Jadi bahwasanya saya berharap kepada teman-teman, konten ini apalagi musim Covid, kita juga bersama-sama Bu Gubernur Mbak, ketika ILM, Iklan Layanan Masyarakat, yang diproduksi oleh teman Pemprov, kita share kepada seluruh teman-teman lembaga penyiar untuk bersama-sama ini untuk menyiarkan ya, biar tidak yang disampaikan Pak Direktur juga Ibu Bakarut tadi, kan kita ngeri gitu loh. Tolong dong kalau infonya jangan Covid aja ya. Seperti Mbak, waktu saya juga workshop seperti ini di Lamongan, Citra TV Lamongan, saya sampaikan itu luar biasa ketika informasinya ini bagus, ketika pasien yang sembuh dari Covid itu tidak di stigmanya kan negatif Mbak ya, takut, ngeri, takut masih ada yang menular. Di sana itu sungguh dijunjung tinggi. Dan itu diliput oleh TV di Lamongan tersebut, sehingga itu menjadi apresiasi, dan harusnya seperti ini teman-teman lembaga penyiaran, teman-teman media ini menginformasikan bahwasanya mereka ini jangan sampai dikucilkan gitu loh. Justru ya, ketika datang mereka sudah diturun dari ambulan, itu disebut dengan serokolan ya dalam Muslim, kemudian kepala desa itu di-syuting bahwasanya ini mereka itu sudah bukan lagi aib begitu Mbak. Nah, kami berharap teman-teman ini di lembaga penyiaran ya yang hadir, kami mohon untuk konten-kontennya bisa memberikan informasi yang tentunya menyejukkan di masa yang seperti ini. Artinya memang packaging atau pengemasannya beda gitu ya? Iya, karena sekarang rata-rata yang diinformasikan update apa yang meninggal, kemudian update kenaikan. Saya itu ngeri Mbak. Sekarang menggiring kita ke hal negatif kebanyakan. Nah, begitu. Dan ini waktu karena kita ini kan kerjanya memang luar biasa Mbak, 38 kabupaten kota. Betul. Dan kita harus terus untuk memberikan kunjungan, juga monitoring, kita memberikan pembinaan kepada teman-teman lembaga penyiaran, khususnya di masa Covid ini. Ayo dong, ILM seperti Pak Direktur ya, kontennya itu harus lokalitasnya dapat Mbak. Betul. Ketika memberikan informasi yang tidak sesuai dengan konten Bojonegoro dengan Surabaya, kemudian dengan Banyuwangi, itu pasti berbeda. Makanya konten lokal ini juga perlu sekali ketika program-program pemerintah yang disampaikan itu juga sesuai dengan, harus menggandeng begitu Mbak. Bu Amel melihat sebesar apa sih dampak adanya media komunitas yang berbasis masyarakat ini pada masyarakat? Dampaknya seberapa besar? Dampaknya cukup besar sekali loh Mbak. Bahkan ya di radio komunitas saya lupa ya namanya, itu di daerah Kediri, terus kemudian di Rejoso, itu karena kekuatan komunitas itu luar biasa Mbak. Mereka bahkan dengan sukarela untuk iuran memberikan itu bantuan secara sukarela kepada warga yang terdampak COVID-19. Jadi memang teman-teman komunitas ini yang saya harap, dan juga tadi Mbak Elis mengingatkan juga ya Mbak, terkait juga bahwasanya mari teman-teman di Bojonegoro ini untuk teman-teman komunitas ya, mari untuk bersama-sama mengurus legalitas ya, bahwasanya tidak repot kok begitu. Karena apa? Kalau radio komunitas itu tidak perlu ada peluang usaha. Jadi setiap saat itu bisa mengajukan proses perizinan. Berbeda dengan lembaga penyiaran swasta yang memang harus ada peluang usaha ketika harus mengurus legalitas dari lembaga penyiaran tersebut. Saya mau bergeser ke Pak Gani, yang memang kita lihat Pak, ternyata radio komunitas, kemudian kelompok informasi masyarakat, dan pegiat media sosial yang ada di daerah ini punya dampak yang begitu besar untuk masyarakat. Tentunya bagaimana menjadi PR kita bersama supaya masyarakat tetap minatnya di kita semua begitu.
Bukan selalu bergeser ke media sosial seperti kita lihat tadi trafiknya Instagram, Facebook yang begitu besar angkanya. Gimana Pak supaya kita bisa bertahan dengan baik supaya tetap diminati oleh masyarakat khususnya di wilayah Bojonegoro sendiri? Kalau seperti tadi saya bilang, sosial media itu udah sunatullah dari sananya dan dia jangkauannya sangat luas, itu nggak bisa diapa-apain. Nah tinggal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan sosial media untuk kepentingan kita, itu aja sih. Nah termasuk untuk yang radio komunitas. Cara memaksimalkannya seperti apa nih Pak? Cara mengoptimalkannya kayak tadi saya tunjukkan ada 4 akun di Facebook, itu ada Facebook, Instagram yang khusus menyampaikan informasi terkait Pemprov Jatim. Ya kita buat informasi itu di situ. Nah nanti radio komunitas kalau follow kita tinggal ngambil data atau informasinya dari situ tinggal sampaikan aja. Itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga informasinya kredibel dan mudah dicerna dan dibaca. Sebenarnya itu saja sih yang sederhana. Tapi tetap saja bahwa radio komunitas itu adalah punya peranan yang sangat strategis, yang sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat dengan informasi-informasi yang baik. Karena tidak semua orang di kampung, yang terutama yang sudah umur-umur saya tuh di atas 50-an, itu menggunakan sosial media. Artinya orang-orang banyak juga yang tidak menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media tapi tidak terlalu aktif. Iya. Nah kira-kira gitu, makanya fungsi bapak-bapak ini nih yang komunitas itu menjadi sangat strategis. Kalau menurut saya hari ini dan ke depan akan. Jadi tergantung memang kebutuhan ya. Jadi semua media kalau bisa semua platform kita gunakan, kita maksimalkan dengan baik. Saya mau bergeser ke Bu Elis. Bu Elis sebagai komisioner Komisi Informasi, tentunya bagaimana sih radio komunitas ini bisa bertahan dengan tetap mempertahankan keterbukaan informasi untuk publik? Seperti apa ini? Iya, tantangan hari ini itu kan bagaimana kita bisa menyajikan. Kalau kita ngomong kue, dari zaman dulu kita sudah kenal kue itu apa. Tapi bagaimana kemasannya? Kenapa kemudian, mohon maaf, fried chicken itu lebih mahal harganya daripada ayam goreng. Padahal tepungnya sama, ayamnya juga sama, dipotong dulu begitu kan. Digoreng tepung juga. Tapi bagaimana kita mengemas itu dengan cantik. Kalau misalnya sasarannya milenial ya pakai narasi-narasi yang bisa diterima oleh generasi milenial. Kalau misalnya Pak Dhani kan, kalau saya tidak menyebut ini ya senior Pak Dhani ya, boomers lah, bahasanya itu boomers. Nah itu bagaimana locally ya, kita ngomong lokal, mungkin kita bisa strateginya menggunakan bahasa daerah misalnya. Jadi kalaupun kemasannya, kalau ngomong keterbukaan informasi publik terkait dengan badan publik itu pasti bahasannya berat-berat. Misalnya ada nih perorangan individu atau apa menginginkan informasi dari kepala desa misalnya, oke alokasi dana ini gimana ceritanya begitu. Ini teman-teman media ingin terlibat di dalamnya, ingin mengkomunikasikan juga, ingin menginformasikan juga. Kalau bahasanya ngapunten, redaksionalnya itu berat, statistik, angka dan lain-lain, orang baca capek ya. Katakanlah radio gitu, radio 50% ini kita ngomong angka-angka, tapi bagaimana dengan menyampaikan dengan kemasan bahasa yang enak begitu ya. Mungkin punya hiasan-hiasan yang apa, ini penyajiannya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf saya mencontohkan ya, agar bergerak sedikit maksudnya. Jadi kalau misalnya kue ini hanya dibungkus daun pisang saja, ini tidak akan pantas diletakkan di meja sini. Oke, betul. Tapi saat itu dipiring dan dibungkus dengan plastik, itu akan terlihat berbeda. Kelasnya juga akan terlihat berbeda. Kalau kita ngomong locally Bojonegoro, apa yang menjadi ciri khas Bojonegoro? Pak Zain mungkin lebih paham ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini lebih paham. Nah, kemas itu sesuai dengan lagi-lagi kebutuhan pasar. Nah, kenapa kemudian audiens yang disebut bapak tadi itu target market kita, sasaran kita kalau radio, pendengar kita siapa sih? Kita harus tahu. Nah, kalau misalnya memang pendengar kita itu kaum milenial ya bahasanya, narasinya harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya boomers ya harus disesuaikan. Begitu. Apapun kontennya, apapun informasi yang akan disampaikan, penyesuaian itu harus dilakukan. Harus begitu. Tahu audiensnya siapa. Betul. Ya. Supaya bisa diterima dan diminati oleh masyarakat. Betul. Oke. Ratingnya nanti tinggi. Betul. Oke, kalau selama ini berbagai media yang ada di Bojonegoro, risetnya seperti apa Pak Zaidin? Untuk tahu, oh ternyata minat masyarakat di sini nih, oh ternyata kebanyakan yang nonton usia segini, atau seperti apa sih Pak? Ada tahapan-tahapan seperti apa biasanya?
Jadi sekarang ini kan media itu sangat banyak, ya. Terutama media-media komunitas ini luar biasa. Jadi mereka-mereka yang di Facebook juga sudah punya grup sendiri, grup kuliner misalnya. Kuliner Bojonegoro itu berkumpulnya sekitar 1000 tukang jual dalam satu komunitas. Ini luar biasa potensi seperti ini. Mereka karena sadar, karena juga ngomong-ngomong ya sama kita, gimana Pak kalau kita buat komunitas, ya itu tadi pesan saya satu, buatlah ketika Anda itu menyajikan makanan, benar-benar sesuai. Jangan hanya cantik fotonya, begitu dirasakan, sepah rasanya. Harus sesuai ya Pak, ya artinya ya. Itu. Terus kedua ya itu tadi, kalau mau cari member, ya member-member yang orang yang di Bojonegoro saja. Sekarang di Facebook kan sudah ada searching audience, bahkan lebih lengkap. Jadi kita mau misalnya seorang businessman mau bermain di Facebook itu sudah ada tool untuk melihat mereka yang bermain Facebook di Bojonegoro ini duitnya berapa, umurnya berapa, anaknya berapa, sekolah di mana, itu ada datanya sampai seperti itu detail. Lengkap. Dan komunitas kuliner ini memakai itu sehingga mereka begitu saling informasi terhadap kulinernya di Bojonegoro ya hidup karena paham tentang itu. Ini contoh-contoh kecil. Nah, ini yang berkembang. Nah, teman-teman misalnya di radio, di medsos itu harus memahami betul apa audiens. Kalau kita mengemas sebuah informasi tidak berpikir tentang audiens, lama-lama ditinggalkan oleh audiens, ya kan? Ya, mohon maaf ini saya contoh. Ini dunia berkembang. Kita pun kan di media cetak ini kan selalu dibanding-bandingkan dengan platform-platform yang lain. Tidak apa-apa. Tapi kami kan punya cara untuk tetap survive. Nah, di media radio misalnya selalu kan berbangga-bangga tentang frekuensi. Tapi soal jangkauan ini sekarang ini ada lebih hebat lagi jangkauan, yaitu lewat tadi media sosial. Nah, oleh karena itu pesan kami tidak cukup kita membanggakan tentang jangkauan, tapi kembali lagi mana audiennya. Nah, caranya gampang. Kalau kita misalnya untuk mengukur audiens, kemaslah itu tadi yang proximity, yang dekat-dekat dengan lingkungan di mana media itu kita berdiri. Okay. Kita misalnya di Bojonegoro, ya sudah angkat saja situasi yang ada di Bojonegoro. Nanti ya, pembaca kita, audiens kan akan terfilter sendiri. Oh, dengan radio komunitas A. Oh, dengan ini aku cari di sini. Aku ini cari sini. Seperti tadi yang saya contohkan, komunitas Facebook kuliner Bojonegoro, Wakulbu namanya itu ya. Itu nah yang anu kan merasa itu. Oh, kalau aku pengen cari yang enak, udah masuk aja di situ. Selesai kan? Tidak akan mencari yang lain. Nah, ini contoh satu kecil. Ya, contoh kecil ya. Pak Zaidin, artinya memang Bapak kan sudah cukup senior di bidang penyampaian informasi khususnya untuk mengangkat isu-isu lokal gitu ya. Apa sih yang sebenarnya sampai saat ini menjadi tantangan di Bojonegoro sendiri ketika mengangkat isu-isu lokal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? Tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan besar itu adalah mindset sebenarnya. Jadi teori jurnalistik lama itu di kita sudah mulai ditinggalkan. Apa itu? Bad news is the good news. Itu adalah teori jurnalistik yang diciptakan oleh ilmuwan ratusan abad yang lalu. Dan kita mulai tinggalkan. Tetap memang itu penting, ya. Bad news, good news itu tetap kita perhatikan, tapi sudah menjadikan peluru utama di dalam menyampaikan informasi. Kita di jurnalistik, di pelaku jurnalistik sekarang, pelaku penyiaran, sudah mengembangkan apa? Good news is the good news. Bahwa berita bagus itu adalah yang dinanti oleh masyarakat. Kami sekarang ini, misalnya di media cetak, sudah tidak murni bermain di media cetak juga. Kita semua platform digital juga kita masuki. Di Facebook, di Instagram, dan semuanya kita masukin, tapi dalam rangka untuk memperkuat cetak kita. Jadi tidak berdiri, tidak liar. Ya. Nah, satu contoh. Ketika kita mengekspos tentang program
pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa tahun 2020 ini akan membangun jalan cor sepanjang 120 kilo. Itu berarti sama panjangnya jarak jalan dari Bojonegoro ke Surabaya. Nah, kita menganalogikan, mengemas berita dengan corisasi itu, dengan kemasan yang localized, bahwa Bojonegoro Tanin akan membangun jalan cor sepanjang jalan dari Bojonegoro ke Surabaya. Orang kan bayangkan, wah kayak jalan tol gitu. Oke, orang semakin berimajinasi gitu ya Pak. Padahal itu adalah realisasi ke jalan di desa-desa dan kampung-kampung. Baik, nah, ini salah satu trik yang bisa dipraktekkan nanti untuk Bapak Ibu kawan-kawan yang hadir hari ini. Tentunya ini luar biasa kalau kita lihat memang sebuah peran yang besar dari seluruh media komunitas berbasis masyarakat untuk menyampaikan informasi begitu ya kepada masyarakat khususnya yang ada di Bojonegoro. Saya mau bergeser ke Bu Amel. Bu Amel, kalau kita melihat memang ketika ada informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur katakanlah ya, kita lihat ternyata dampak dari adanya media komunitas berbasis masyarakat ini cukup besar juga dampaknya. Bagaimana supaya ketika kita menyampaikan informasi dari Pemprov Jatim kepada mereka bisa lebih optimal? Apakah selama ini masih ada yang kurang dimaksimalkan dari rekan-rekan ini? Ataukah ada tips khusus begitu atau seperti apa? Baik, Mbak. Amel. Oke. Untuk informasi yang disampaikan, seperti yang sampaikan Pak Direktur tadi, lokalitas, Mbak. Karena apa? Harus ada sentuhan lokal. Iya, sentuhan lokalnya harus supaya lebih menarik. Karena apa? Ketika saya talk show di radio, di salah satu radio di Tulungagung, itu ketika ada penelpon yang beliau itu adalah pedagang nasi goreng. Ketika ngapunten Bu, saya itu nggak tahu artinya new normal niku lho nopo, social distancing itu nopo. Inilah Mbak, ini langsung dari pendengar dan itu maka dari itu karena memang di P3SPS kan harus ada kewajiban kepada lembaga penyiaran di dalam program siarnya itu harus ada sentuhan konten lokalnya Mbak. Karena apa? Itu tadi ada ciri khasnya gitu seperti ya? Pak Direktur sampaikan ya, Bojonegoro itu berbeda dengan ketika talk show di misalkan Pamekasan begitu. Ketika kita juga bertemu dengan pendengar ya Mbak, karena segmentasi itu tadi ya, karena komunitas kan pasti beda-beda juga, ada komunitas misalkan muslim pengajian atau komunitas pertanian seperti yang saya sampaikan, ada radio komunitas Mitra Tani Trenggalek, pasti informasinya juga seputar pertanian begitu ya. Ternyata konten ya kelokalan daerah itu Mbak, Tulungagung begitu, dan itu yang selalu ketika kita live talk show itu selalu yang disampaikan oleh masyarakat di daerah-daerah itu adalah yaitu nggak nyampe, kadang kita itu loh gak teko itu ngomong apa Bu Gubernur. Nah makanya bahkan kita juga berinisiasi begitu Mbak, ada lomba ILM Iklan Layanan Masyarakat yang KPID selenggarakan ini untuk juga bisa maju teman-teman lembaga penyiaran ini untuk berlomba-lomba buat konten lokal bahasanya. Jadi ada versi yang asli Bu Gubernur pakai bahasa Indonesia, kemudian ada yang lokalitas daerah masing-masing. Jadi begitu. Selain menjadi ciri khas juga akan semakin diminati. Oleh masyarakat di dan situ. Tentunya sampai kepada pendengar radio atau penonton televisi di daerah masing-masing. Jadi begitu, Pak. Jadi di Indonesia ini biasanya orang-orang tuh bermain sendiri-sendiri. Radio komunitas main sendiri, media pun koran, surat kabar main sendiri, TV main sendiri, semua main sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana integrasi semua pemain itu untuk menghadapi musuh yang sama. Baru itu yang kuat. Kalau seperti sekarang misalkan, saya tidak tahu radio komunitas di sini ada berapa, KIM itu ada berapa, tapi saya dengar itu sangat banyak di Jawa Timur ini. Di setiap kabupaten juga sangat banyak. Coba andai kata di Pemprov itu bisa mengelola, mensinergikan, mengintegrasikan semua komunitas yang ada di sini. Nggak tahu pembiayaannya seperti apa, nggak tahu bentuknya seperti apa. Juga mensinergikan dengan semua media yang ada di sini. Saya yakin itu dahsyat hasilnya. Jadi yang tadi saya bilang cita-cita 2,5 juta per hari itu bukan mimpi lagi. Itu sangat mudah. Dan bagaimana menaikin popularitas atau membangun satu persepsi yang baik tentang Jawa Timur itu bukan mimpi lagi, sangat gampang kalau menurut saya. Itu aja sih kuncinya. Artinya memang harus ada sinergi antara kesemua pihak. Yes. Tentunya kita sudah di segmen terakhir pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Bakorwil Bojonegoro. Sebelum kita closing, saya mau ke masing-masing narasumber untuk memberikan statement singkat, padat dan jelas yang merupakan ini sebuah pesan untuk
kawan-kawan media yang ada, media komunitas berbasis wilayah yang ada di Bojonegoro seperti apa? Mulai dari Pak Gani, kemudian nanti dilanjutkan narasumber yang lain, silahkan. Oke, teman-teman, tolong follow yang 4 akun tadi. Jatim Boys, Jatim Binar, Jatim Kita, sama komunika.co. Bantu dipublikasikan ya Pak ya. Dan bagi yang pengelola grup Facebook di sini, jangan reject saya kalau saya ngundang ke sana ya, bergabung ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Kemudian Bu Amel, singkat saja Bu. Baik, kepada teman-teman radio dan televisi yang hadir, ke teman-teman radio. Jadi setiap informasi yang disampaikan oleh Pemprov tolong untuk bisa bekerja sama ya Mbak. Biasanya kita selalu minta ketika acaranya Bugub Magetan online, kemudian Istighosah online, terus kemudian juga khataman Khatmil Quran kita didukung sepenuhnya Mbak oleh teman-teman seluruh lembaga penyiaran di Jawa Timur, bahkan Bojonegoro. Mungkin Mbak, salam saya, terima kasih KPID yang bersinergi dengan acara Pemprov di bulan Ramadan kemarin bisa sukses juga bersama-sama itu, dan terus untuk bisa bersinergi. Tadi kata-katanya gitu Pak ya, ya seperti yang Mbak Eli sampaikan juga kita harus bersinergi dari semua stakeholder. Insya Allah Jawa Timur akan maju dan Indonesia akan maju. Baik, silakan kemudian Bu Elis singkat saja. Iya, sebagaimana penyelenggaraan negara, keterbukaan informasi adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu ketertutupan mohon dihapuskan dari muka dunia, begitu ya. Jadi dan itu perannya teman-teman media, begitu. Kemudian Pak Zaidin terakhir Pak, closing statement silahkan. Baik, jadi kalau diantara teman-teman masih merasa ragu atau merasa tertuduh apa yang kita sampaikan itu bernuansa hoax, maka kuncinya istiqomah untuk membuat berita yang kredibel. Istiqomah itu adalah konsisten. Tunjukkan bahwa Anda itu konsisten membuat berita yang kredibel. Kemudian tadi yang juga ingin kita sampaikan, selalulah menyebarkan good news is the good news. Hindari sedikit mungkin tentang bad news is the good news. Nah itu akan, kalau Anda istiqomah terus, lama-lama orang, oh hebat ini kelompok ini, oh hebat ini komunitas ini. Dan yang terakhir, ya be opinion leader. Jika Anda lakukan itu secara konsisten, membuat berita kredibel, Anda akan menjadi the opinion leader. Dan itu mahal harganya, ya mahal harganya. Baik, terima kasih Pak Zaidin, terima kasih Bu Elis, Bu Amel dan juga Pak Gani. Tentunya yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai media komunitas berbasis masyarakat yang ada di wilayah Bojonegoro, kita harus bisa bersinergi dengan semua pihak agar bisa menyampaikan informasi terbaik, informasi yang benar, dan informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tentunya kita sudah di penghujung acara, demikianlah program iBreak hari ini. Saya Mayrinda Tobing dan kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.